ya. Oke deh. Thank you ya. Biarin itu berapa kali ya? Si Erni. Ya, selamat malam Bung dan Uci yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita akan memulaikan ibadah prayer kita malam hari ini. Kita akan bersatu hati memuji Tuhan dari lagu rohani Kau yang terindah. Kita nyanyikan bersama-sama. Kau yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa, penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini, ku cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku, ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu, tiada lutut tak bertelut, menyembah Yesus Tuhan Rajaku, ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu, semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Kami persilakan Pak Agustinus kita dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, sungguh kasih setiamu tak pernah meninggalkan kami di sepanjang aktivitas kami, kesibukan kami. Kami merasakan bahwa Engkau selalu ada bersama kami dalam suka dan duka. Dan pada malam hari ini kami anak-anak-Mu berkumpul di Zoom meeting ini untuk mendengarkan sabda firman-Mu dan untuk menaikkan doa-doa kami kepadamu serta bersekutu dengan satu sama lain. Hadirlah di tengah-tengah kami ya Bapa, dari awal pertengahan hingga akhir ibadah ini. Biarlah ibadah pada malam hari ini boleh jadi dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bung Danusi terkasih, kita akan membaca Mazmur bersama-sama secara bergilir ganti sebagaimana kita membaca Mazmur. Kita persiapkan bacaan kita dari Mazmur 51. Kita akan baca dari ayat yang ke-7 hingga ayat yang ke-15. Mazmur 51 ayat yang ke-7 hingga yang ke-15. Demikian firman Tuhan, sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan. Dalam dosa aku dikandung ibuku. Sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran dalam batin. Dan dengan diam-diam engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Bersihkanlah aku daripada dosaku, dengan hisop maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Buatlah aku mendengar kegirangan dan sukacita. Biarlah tulang yang kau remukkan bersorak-sorai kembali. Sembunyikanlah wajahmu terhadap dosaku.
Hapuskanlah segala kesalahanku, Jadikanlah hatiku tahir, ya Allah. dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Janganlah membuang aku dari hadapan-Mu. Dan janganlah mengambil roh-Mu yang kudus daripadaku. Bangkitkanlah kembali padaku kegirangan, karena selamat yang daripadamu. Dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Maka aku akan mengajarkan jalan-Mu kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran. Supaya orang-orang berdosa berbalik kepadamu. Demikian firman Tuhan. Kita akan kembali memuji Tuhan dari Kidung Muda-Mudi 126. Kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita nyanyikan bersama-sama Into My Heart. Into my heart. Into my heart. Come into my heart. Lord Jesus, come into that. Come in to stay, come into my heart, Lord Jesus. Masukilah, masukilah hatiku ya Tuhan Yesus, masukilah, diamilah hatiku ya Tuhan Yesus. Kepada pelayan firman kami persilakan. Baik, terima kasih, Kerni. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, di dalam Tuhan Yesus yang selalu kami puji dan sembah, kami percaya karena kasih dan kemurahan Tuhan, kami ada di ruang meeting Zoom ini untuk mendengar firman, kebenaran, dan memuji akan kemurahan dan kasih Tuhan. Sebentar lagi kami akan mendengar firman dan kebenaran-Mu. Pimpin tuntun kami di dalam Roh Kudus-Mu, di hikmat dengan kebenaran agar kami mengerti firman-Mu jauh lebih dalam. Bahkan dimampukan untuk kami melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami alaskan doa kami ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Shalom, selamat malam. Shalom. Shalom. Kenalkan nama saya Alphonse Mentang. Tapi pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Erni yang saya nggak tahu kenapa memilih saya jadi pembicara, tapi saya percaya ini semua rencana Tuhan. Tuhan mau pakai siapapun kita untuk menjadi lidahnya untuk nyampe firman kebenarannya. Baik, saya akan share ke screen, tapi saya nggak tahu caranya gimana ya. Atau Erni bisa jadikan saya host kali ya. Bung Alfon sudah co-host? Sudah ya. Udah Oke. jadi co-host kok. Oh sudah co-host, oh ya maaf. Saya baru pertama kali. Oke, baik. Firman Tuhan ini pada malam hari ini berbicara tentang calling atau tugas dan panggilan. Ya, diambil dari Markus 1 ayat 16 sampai 20. Ini dua minggu lalu menjadi firman dari mimbar ya. Mari kita baca dulu. Kita Markus ayat yang pertama. Markus pasal pertama ayat 16 sampai dengan 20. Saya akan membacanya.
Yesus memanggil murid-murid yang pertama. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Dan setelah Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi, dilihatnya Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus segera memanggil mereka dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedeus di dalam perahu bersama orang-orang upahannya, lalu mengikuti dia. Itulah firman Tuhan. Baik, rekan-rekan, sebelum kita memulainya, ada satu pertanyaan untuk kita semua. Mungkin kita sharing atau kita bisa diskusi. Ada satu pertanyaan. Apa yang telah kita lakukan di dunia ini? Nah, ini mungkin susah gampang ya. Bung Hari mungkin bisa jawab atau bisa menjelaskan atau yang telah kita lakukan selama di dunia ini kira-kira apa? Bisa, Bung? Ya, sekolah, bekerja, mencari nafkah, bersama-sama dengan keluarga, paling-paling begitu. Oke. Menjalani rutinitas. Ya, baik. Teman saya, Orwi Ratu Seken, bisa nggak kira-kira apa yang telah kita lakukan di dunia ini? Ada Orwi? Ya, sorry, ya. Ya, jadi yang kita lakukan di dunia ini ya. Ya. Kalau dari sisi banyak pandangan soalnya kan, jadi dari sisi olahraga, saya berolahraga, exercise setiap hari, dan ini dari sisi rohani saya memuji Tuhan. Dan itulah pokok saya tuh, selalu mensyukuri kebesaran Tuhan, kebaikan Tuhan, dan berkat yang Dia beri buat saya. Kalau dari sisi yang lain lagi, mungkin sosial, saya berada di SFGP ini. Itu satu kebanggaan juga karena kita bergabung dalam satu kumpulan para senior friends group inilah. Begitu kira-kira. Baik. Ya. Ataupun kalau kita perdalam lagi, apa tugas dan panggilan kita di dunia ini? Ya. Mungkin Bung Riki bisa menjelaskan sedikit kira-kira, atau punya pengalaman pribadi misalnya. Silakan, Bung. Oke, terima kasih banyak. Tugas panggilan ya. Iya. Kalau dulu saya bilang begini, kalau dulu waktu masih kuliah ya kita belum kenal namanya panggilan dan tugas itu. Tapi setelah saya masuk semester 2, baru saya bicara, Tuhan beri saya pelayanan. Nah, setelah saya ikut pelayanan dan mengikuti, ya akhirnya sama teman-teman kita menggali firman Tuhan, memberitakan firman Tuhan. Nah, jadi kampus, kalau ya ini cerita dulu, kita selalu melakukan ibadah-ibadah. Bahkan sempat teman-teman bilang, walaupun waktu itu saya masih mahasiswa, orang sudah bilang, ini orang ini penginjil katanya. Begitu. Jadi rekan-rekan saya satu angkatan dengan saya, bilangnya begitu. Itu mungkin saya bukan mau menyombongkan diri, maksudnya itu kenyataan ya, mereka bilang begitu karena mungkin saking gencarnya saya untuk membawa adik-adik kelas, bahkan kakak kelas, semua untuk percaya dan mengikut Tuhan Yesus, itu yang saya lakukan. Mungkin itu sharing ya, sharing sekaligus. Dan kalau ditanya
apa tujuan hidup, saya selalu pegang yang Katekismus dan Barat ya. Dia mengatakan bahwa kita hidup tujuannya yang satu, menikmati bait Allah dan memuliakan Dia seumur hidup kita. Itu kerinduan saya. Mungkin itu Bung yang bisa saya sering sikat. Terima kasih Muriki, luar biasa ya. Sudah melihat tugas dan panggilan. Satu lagi teman saya nih, Bung Johan RS, kira-kira apa dan tugas panggilan kita di dunia ini kira-kira? Ya, Salam. Salam. Terima kasih, Bung Alfon. Kalau dari pertanyaan ini, apa tugas dan panggilan kita di dunia ini ya? Kalau saya itu kontekan kehidupan saya, bagaimana saya berfungsi di mata Tuhan. Secara pribadi berarti di sana ada pertumbuhan di dalam berusaha ya mempraktekkan kehidupan melalui amanat agung. Yang paling dekat di sini kita dengan keluarga kita. Jadi fungsi selanjutnya ke arah keluarga ya, selain dari Tuhan dan keluarga, begitu juga pekerjaan. Artinya di sini keluarga merupakan tugas dan fungsi yang Tuhan percayakan buat kehidupan saya. Ya, begitu juga level yang sama dengan pekerjaan yang Tuhan percayakan, di mana melalui keluarga saya boleh bertumbuh, saya boleh beriman, dan saya juga boleh bersaksi untuk hidup saya dan keluarga saya. Lalu di luar, di dalam komunitas bergereja, di dalam komunitas tempat bekerja, itu tetap kita mau bersaksi melalui ya kehidupan pola dan sikap kita kepada orang lain sebagai salah satu bentuk surat yang terbuka itu, apalagi dengan saudara-saudara seiman ataupun yang tidak seiman kepada kita. Kita di situ mulai belajar membuka diri untuk berfungsi sebagai alat Tuhan, di mana Tuhan percayakan kita dilempar, katakan ya, dilempar kemanapun, kita tetap menjadi saksi. Begitu, bro dan teman-teman. Haleluya. Mantap. Baik, mungkin nanti setelah firman kita akan lanjutkan diskusi ini ya. Baik, terima kasih saudara saya Bung Johan. Baik, teman-teman, ya, kita akan lanjutkan firman Tuhan pada malam hari ini. Kita keep tadi. Nah, di dalam Markus 1 ayat 17 jelas dikatakan, Yesus mengatakan, mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Perkataan ini disampaikan oleh Yesus kepada Simon dan Petrus. Ya, nah inilah panggilan pertama yang disampaikan dari Yesus kepada murid-muridnya. Artinya inilah tugas dan panggilan kita semua sebagai penjala manusia. Ya, ini memang waktu itu konteksnya Yesus berbicara kepada Petrus dan Andreas begitu sebagai penjala ikan. Ada suatu persamaan yang mendekati. Nah, Yesus kita tahu sering memakai persamaan. Kamu akan kujadikan penjala manusia. Ini sama seperti yang disampaikan oleh Brother Johan tadi di Matius 28 ayat 19 itu tentang perintah amanat agung ya. Menjadikan murid, membaptis dan mengajar. Nah, berbicara tentang murid, nah Yesus mencari partner dalam pembacaan firman pada ayat 16 ini. Yesus ini sebenarnya selain dia memberitakan firman di luar daerah Israel di Danau Galilea, dan dia punya misi tertentu, dia mencari murid-muridnya yang akan dijadikan partner
yang diberikan tugas untuk menjala manusia. Ya, katakan situ tadi. Marilah ikutlah aku, kamu akan kujadikan penjala manusia. Nah, kita tahu bahwa sebenarnya bukan soal yang sulit kalau Yesus mencari murid-muridnya, ya kan? Dia bisa mencari orang-orang pintar, ahli Taurat, orang Farisi yang berada di kota-kota besar, Yerusalem yang memahami firman jauh lebih dalam. Tapi malam hari ini kita melihat suatu kenyataan yang terjadi bahwa Yesus memanggil nelayan. Kita tahu nelayan itu buruh kasar, ya orang yang tidak berpendidikan rata-rata lah kalau kita lihat, ya. Kemudian struktur ekonominya jauh di bawah kemiskinan, biasa begitu. Dan Yesus mencari orang-orang biasa ini. Tetapi orang-orang yang biasa yang bukan biasa. Nah, ini yang ini ya. Nah, yang menariknya ini. Kata Yesus, kalau dalam pembacaan firman ini dikatakan ayat yang pertama, ketika Yesus sedang berjalan menyusur Danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Nah, kata melihat itu bukan hanya sekedar kata melihat, tetapi dalam pengertian lebih jauh, kata ini adalah kata melihat sama dengan kata mengenal. Bahkan lagi lebih dalam lagi itu mengamat-amati. Begitu. Ya. Dia mengamat-amati katanya. Katakan seperti dalam Yeremia 5 ayat 1 itu, bahwa sebenarnya Yesus sudah mengenal siapa itu murid-muridnya. Siapa yang akan dijadikan partnernya. Kalau kita baca di dalam Yeremia bicara tentang mengenal, itu dikatakan begini. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Ini perkataan Tuhan terhadap Yeremia. Tapi artinya Tuhan memilih partner ini, memilih murid-muridnya ini sebenarnya bukan hanya sembarang aja, tapi sebenarnya Tuhan sudah mengenal siapa itu murid-muridnya. Ya. Jadi artinya saya katakan tadi murid-murid yang biasa, tapi sebenarnya tidak biasa. Karena Tuhan tahu siapa murid-muridnya. Sudah mengenal dia. Dan ini ada pilihan yang tepat yang Tuhan panggil murid-muridnya. Mari kita lihat siapa murid-muridnya ini. Ya, nah ini dikatakan tadi murid-murid Tuhan Yesus. Dikatakan Yeremia 1 ayat 5, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau, dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Ya. Kalau berbahagialah kita yang sebagai murid-murid Tuhan, karena sebenarnya Tuhan sudah mengenal saya dan saudara. Sudah mengenal Brother Hari Sakti, Bro Ernie, Johan, Orwi, dan sahabat friends gerakan pemuda lainnya ya. Nah itu. Baik, ya. Siapa itu murid-muridnya? Yang pertama Simon Petrus. Dikatakan tadi ini memang dikatakan Simon Petrus ya. Nah, Simon Petrus itu siapa sih sebenarnya? Kalau kita lihat dalam perjalanan kehidupan Simon Petrus, nah Simon Petrus ini seorang murid Tuhan yang temperamental, gitu ya, temperamental. Petrus, Petra, Kefas, artinya batu. Nih, orangnya keras, gitu. Ya malumlah kalau orang-orang dari daerah pesisir pantai itu memang keras-keras, gitu kan? Ya keras-keras gitu. Nah, dia ini yang pertama kali menyebut Yesus sebagai Mesias. Dan tetapi setelah itu pun dia menolak tentang Yesus yang tentang rencana penyaliban Tuhan Yesus. Maka Yesus katakan kepada pertama Yesus bilang, kamu luar biasa yang berkata kamu itu ada Roh Kudus. Tapi sebentar lagi Yesus menegur kepada Petrus bahwa keluarlah iblis, gitu ya.
Nah, ini karakter Petrus ini begitu. Nah, dia itu dikatakan juga dia ini menolak dibasuh kaki pada saat Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Maka dia minta dibasuh seluruh tubuh. Ini memang luar biasa Petrus ini. Kemudian dia murid pertama yang berjalan di atas air untuk menghampiri Yesus, dan kita tahu karena kebimbangan hatinya dia tenggelam, ya. Karena dilihat ombak yang besar dan dia tenggelam. Lalu Petrus juga memotong telinga hamba imam besar. Secara spontan dia mau membela Tuhan Yesus pada saat penangkapan Yesus di Taman Getsemani itu. Nah, ini karakter Simon Petrus ini keras, ya, spontan, gitu. Ya, kemudian kita lihat lagi Andreas. Nah, Andreas ini adalah murid Yohanes Pembaptis. Ya, sebelum dia menjadi murid Yesus, itu dia menjadi muridnya Yohanes Pembaptis. Dia seorang inisiator begitu. Dia yang memperkenalkan Yesus kepada Petrus. Kalau kita baca salah saya di Markus ya, dia memperkenalkan Yesus kepada Petrus. Jadi sebelum Yesus itu memanggil Petrus, sebenarnya mereka sudah ketemu duluan, sudah ditemukan oleh Andreas. Nah, dia juga menginisiasi pada saat orang Yahudi kelaparan, ya. Nah, dia membawa anak yang mempunyai 5 roti dan 2 ikan kepada Yesus sehingga diberkati dan berkatnya melimpah. Itulah Andreas. Kemudian Yakobus. Nah, ini Yakobus ini anak Zebedius. Ini anak orang kaya ya. Kalau kita lihat dikatakan tadi, Zebedius ini anak orang kaya yang punya kapal. Ya, dia punya kapal. Ya, dan Zebedius ini jarang sih disebut di Alkitab, tetapi dia sering diminta Yesus untuk menemani dalam kegiatan-kegiatan hal yang penting bersama Petrus dan Yohanes nih mereka. Diminta untuk membangkitkan anak yang mati, ya Yakobus diminta menemani. Nah, ada satu yang unik ini juga bersama ibunya dan saudara-saudaranya ya. Mereka ini mempunyai suatu permintaan kepada Tuhan Yesus untuk duduk di sebelah kanan dan kiri Yesus pada Yesus naik ke surga. Jadi sifat orang kaya nampak. Kalau berbicara soal kedudukan nih masih jiwa apa ya, sombongnya lah, atau jiwa yang ingin diakui. Ya minta Tuhan Yesus nanti kalau Tuhan ke surga dia bersama ibunya, mereka minta siapa yang duduk sebelah kiri dan sebelah kanan Yesus. Artinya mereka minta keluarga Zebedius lah yang duduk di situ. Nah ini ya murid-murid Tuhan. Nah Yohanes, yang menarik juga Yohanes ini saudara Yakobus. Ini murid yang sering diajak Tuhan Yesus gitu ya, dan dikatakan murid yang sering dikasihi. Nah, inilah adalah karakter murid Tuhan. Ya, yang kalau kita lihat mereka bukan orang yang sempurna, ya enggak? Bukan orang yang rendah hati, bukan orang yang lemah lembut. Petrus ini bukan lemah lembut. Ya, maka mereka temperamennya cukup tinggi. Ya, ini kalau kita, kok Tuhan ini memilih katanya sudah mengenal murid-muridnya, tapi kok bertentangan dengan pemikiran kita bahwa kok begini ya karakter murid-muridnya? Bukankah satu pemilihan yang salah begitu? Benar nggak kalau kita pikirlah? Masa sih katanya sudah mengenal berdasarkan Yeremia 5 ayat yang pertama bahwa sudah mengenal sejak kandungan, tetapi ternyata di dalam prakteknya ini banyak sekali pergumulan dan permasalahan yang murid-murid punya. Ini ya. Bukan orang yang pintar, bukan orang yang mau menurut, bahkan seringkali menentang akan kehendak Tuhan Yesus, akan kehendak gurunya sendiri. Ini murid-muridnya. Ya enggak? Mungkin ini menggambarkan karakter kita juga lah, ya sebagai murid-murid Tuhan, ya sebagai rekan sekerja Allah. Ya sekarang ini ya, secara pribadi saya masih seperti itu, masih sering emosional, masih sering mengandalkan kekuatan sendiri, ya seringkali tidak tunduk kepada pimpinan gereja, seringkali ya seperti murid Tuhan Yesus gitu. Tapi ada satu hal yang menarik. Rekan-rekan senior friends ini ya,
ada satu yang menarik, satu persamaan yang menarik kalau kita lihat. Apakah itu? Nah, mereka para murid Tuhan Yesus ini, mereka punya respon terhadap panggilan Tuhan. Nah, respon mereka ini cepat. Ya. Lihat, tidak ada, kalau kita baca sepanjang Injil ini, dalam pemanggilan murid-murid ini, tidak ada pertanyaan yang disampaikan oleh para murid-murid pada saat panggilan itu. Artinya, walaupun dengan keberadaan mereka, dengan kelemahan mereka, dengan ketidakmampuan mereka, tapi respon pertama mereka adalah respon yang cepat untuk menanggapi panggilan untuk menjadi penjala ikan. Ya enggak? Kalau kita cermati firman Tuhan pada malam hari ini, responnya tuh cepat sekali. Ikut aku jadi penjala ikan, siap. Wah, kalau di ABRI kan begitu. Ya enggak? Kita berperang, siap. Dan tidak ada pertanyaan. Oh, enggak. Tunggu Dan. Saya lapor istri. Oh, enggak ada. Nah, respon yang secara umum, yang terdapat satu kesamaan yang kita lihat bahwa respon murid-murid terhadap panggilan Tuhan adalah respon yang cepat dan tanggap. Ya enggak? Mereka tidak mendelay. Oh Tuhan, sebentar lagi. Saya pernah baca, katanya tuh Petrus tuh sudah punya keluarga. Simon ya. Punya keluarga. Dia bilang, Tuhan, ntar lo istri aku ada nih. Oh enggak. Dia malah tinggalkan keluarganya. Gitu. Ya. Yohanes nih anak orang kaya bersama siapa tadi? Dia orang kaya ya. Dia bilang, oh Tuhan, ntar dulu. Saya lapor dulu kepada Bapak nih. Gimana kapal ini? Enggak, ya, responnya cepat. Juga Andreas dan beberapa murid Tuhan tuh responnya begitu cepat. Dia tidak menilai. Ntar dulu Tuhan. Ya. Aku masih punya harta nih. Sebentar dulu. Begitu. Aku masih punya pekerjaan. Sebentar dulu Tuhan. Begitu. Tapi enggak. Orang-orang yang kita anggap tidak layak menjadi murid Tuhan, tapi responnya cepat. Mungkin berbeda dengan saya ya. Mungkin karena kita dipenuhi dengan kemampuan untuk berpikir, mungkin latar belakang kita, mungkin seringkali kita menolak panggilan Tuhan. Benar enggak? Ya enggak? Saya pribadi sering kali saya menolak panggilan Tuhan. Dengan latar belakang saya. Gitu. Mungkin bilang, Tuhan, aduh, saya mulai hitung-hitungan Tuhan. Tuhan, kalau aku mengikuti panggilanmu, gimana pekerjaan saya? Kalau saya ikut panggilanmu, bagaimana dengan apa yang saya punya ini? Gitu. Nah, respon murid-murid Tuhan Yesus itu luar biasa. Respon yang cekap dan tanggap untuk mengikuti Tuhan Yesus. Inilah yang persamaan mereka. Nah, dalam perjalanan murid-murid Tuhan Yesus dalam kelemahan itu, apa yang mereka perbuat setelah Tuhan Yesus naik ke surga? Petrus, dikatakan tadi yang orang temperamental, setelah Yesus naik surga, dia menyembuhkan orang sakit. Bahkan bisa membangkitkan orang mati. Kalau nggak salah saya, hanya dengan memegang sapu tangan atau bajunya orang sembuh loh. Bahkan dia bisa membuat 3.000 orang bertobat. Ya, khotbah pertama kali Petrus setelah mendapat Roh Kudus. Petrus balik. Wah, luar biasa ini. Ya. Dulu orang yang menyangkal Tuhan, ya, apalagi setelah Tuhan Yesus mati, kan muridnya jauh hilang kepercayaannya, meninggalkan Tuhan, tercerai-berai. Apalagi Petrus yang Tuhan bilang, kamu akan menyangkal aku 3 kali sebelum ayam berkokok. Wih, luar biasa Petrus. Ya. Begitu Tuhan mengasihi dia. Tuhan tidak menjudge Petrus, lalu Petrus, dah kau jangan jadi muridku lah. Ya, kau nggak mampu, enggak. Lihat, Tuhan begitu sayang kepada Petrus. Setelah Tuhan naik ke surga, karya Petrus luar biasa. Menyembuhkan orang sakit, ya, bahkan bisa membangkitkan orang mati.
Terakhir dia mati disalibkan terbalik. Andreas yang saya katakan tadi yang orang biasa-biasa saja, ternyata Andreas ini menyebarkan Injil sampai ke Rusia dan Yunani. Andreas. Nah, terakhir disalibkan berbentuk X. Jadi salibnya itu bukan T gitu, tapi X. Ya, X. X ini sebenarnya bukan lambang penolakan salib gitu ya. Nah, ini menjadi lambang bendera Skotlandia. Santo Andreas ini. Jadi di Skotlandia ini Andreas terkenal dengan Santo Andreas. Dia sangat dikenang. Jadi lambang bendera Skotlandia yang X itu adalah sebenarnya lambang dari penyalipan murid Tuhan Yesus Andreas. Yakobus juga demikian. Ia mati oleh pedang oleh Raja Herodes Agrippa. Kemudian pelayanannya itu terkenal sampai di Afrika Selatan, di Kongo. Ya, sampai sekarang masih dirayakan menjadi hari nasional setiap tanggal 15 Juli. Ya, bulan depan itu ya, Yakobus. Dan Yohanes yang juga luar biasa. Yohanes ini kalau kita baca dia digoreng tapi masih hidup. Digoreng dan masih hidup dan diperkenankan dibuang ke Pulau Patmos dan menjadi penulis kitab Wahyu yang terkenal. Dan kitab Yohanes yang berbeda cara penulisan dengan beberapa murid-murid Tuhan Yesus. Nah, ini yang dilakukan murid-murid Tuhan Yesus setelah Tuhan Yesus naik ke surga. Saya katakan from zero to be hero, from nothing to be something. Rekan-rekan senior friends GP. Ternyata mengikuti Tuhan itu ada satu hal yang luar biasa yang dialami oleh para murid. Orang-orang yang karakternya biasa menjadi luar biasa setelah perjalanannya bersama-sama Tuhan Yesus. Bukan pada saat Tuhan Yesus bersama-sama muridnya, tapi setelah Tuhan Yesus naik ke surga. Artinya ada satu perjalanan hidup yang membentuk karakter mereka menjadi orang-orang yang biasa menjadi luar biasa di dalam Tuhan. Orang-orang yang nothing, orang-orang yang dianggap orang-orang pinggiran, orang-orang yang tidak berpendidikan, menjadi orang-orang yang berarti bagi sesamanya. Bagi orang Israel, bagi orang-orang Yahudi, orang bahkan seluruh dunia ini. Inilah dampak dari panggilan. Ya kan? Dampak dari panggilan. Makanya saya katakan panggilan itu sebenarnya mengubah diri kita sendiri dan kemudian mengubah orang lain. Seperti Bung Johan katakan tadi, Brother Johan katakan tadi, bahwa sebenarnya kalau kita memahami panggilan itu, sebenarnya panggilan itu sebenarnya mau merubah diri kita sendiri. Baru diri orang. Mau merubah murid-muridnya seperti Simon, Andreas, Yakobus, ya, menjadi murid-murid yang luar biasa, sama seperti saya dan saudara, yang mungkin tidak layak di dalam panggilan itu, tetapi menjadi hal yang luar biasa pada saat kita mau menjalani panggilan ini. Mungkin sampai sekarang kita masih bertanya-tanya, gitu ya, apa sih panggilan Tuhan? Ya enggak? Apa sih panggilan Tuhan itu sebenarnya kan? Kadang-kadang kita berdiskusi sebentar, memang sulit untuk mengartikan panggilan Tuhan terhadap kita dalam kehidupan ini, memang sulit gitu. Ya. Hanya dengan dekat dengan Tuhan saja baru kita bisa memahami. Hanya dengan rentang waktu pada saatnya kita bisa memahami, oh ini loh panggilan Tuhan dalam kehidupan kita. Panggilan itu beda dengan profesi ya. Misalnya ada yang menjadi dokter gitu, itu profesi misalnya. Ada yang menjadi guru, itu profesi. Ya, profesi. Tapi panggilan itu satu hal yang berbeda, begitu. Ada panggilan yang spesifik, yang khusus. Nah, ini harus kita temukan kalau kita hidup intim bersama Tuhan.
Kalau kita tidak hidup intim bersama dengan Tuhan, kita tidak memahaminya. Ya kan? Jangan-jangan nanti sampai Tuhan panggil, kita masih bertanya-tanya, waduh, panggilan saya ini apa ya? Karena kita tidak mau mendengar panggilan Tuhan. Karena kita tidak mau hidup intim bersama Tuhan. Karena kita tidak mau menggemuli firman Tuhan. Saya pikir tidak ada suatu hal yang terlambat dalam merespon firman Tuhan atau merespon panggilan Tuhan. Ya. Kalau saat ini kita masih mencari-cari, saya pikir itu salah satu hal yang wajar, hal yang biasa begitu. Ya. Seperti murid-murid Tuhan Yesus juga dalam perjalanan karir 3,5 tahun bersama dengan firman, mereka juga tidak mampu mengenal panggilannya. Ya enggak? Selama 3 tahun murid-murid Tuhan bahkan tidak mengenal itu siapa Tuhan Yesus. Artinya perlu pemahaman dan pengenalan, perlu rentang waktu untuk kita memahami Tuhan. Yang penting respon kita terhadap panggilan itu tidak menolak. Ya. Kan ada murid Tuhan yang menolak panggilan Tuhan, ada kan? Yudas. Dan kita tahu akhir hidup Yudas seperti apa. Ya, bahkan ia mengingkari Tuhan Yesus. Yang penting siap atau tidak siap, respon kita adalah siap untuk menjalani panggilan itu. Itu yang paling penting. Ya. Simon, Petrus, Andreas, dan Yakobus, dia juga tidak mengerti panggilan pertama kali. Tapi dia mau menjalani. Saya percaya ya, kita semua juga mengalami, sedang dalam perjalanan mencari panggilan Tuhan secara spesifik. Ya. Panggilan Tuhan itu betul kata saudara saya Bro Johan, itu akan mengubah karakter kita pertama-tama. Bagaimana ya di dalam kehidupan keluarga itu paling penting. Bagaimana kita bisa menyayangi istri, bisa menyayangi suami, bisa menyayangi anak, itu paling penting. Artinya panggilan itu akan mengubah kehidupan kita, mengubah karakter kita, agar dimampukan kita untuk menjadi panggilan yang lebih spesifik lagi, jauh lebih dalam. Bagaimana caranya? Ya, saya katakan tadi, kita harus hidup di dalam firman dan kehendak Tuhan. Ya, kita harus menggumuli firman Tuhan, harus mendengar kata Tuhan. Itu. Anak saya tuh pernah tanya sama saya, ya kelas 3 kemarin, dia bilang begini, Pak, bagaimana sih kita bisa tahu kalau Tuhan menjawab doa kita? Ini kan pertanyaan yang gampang-gampang sulit, benar kan? Yang susah kita ungkapkan. Karena untuk memahami jawaban Tuhan itu hanya kedekatan kita dengan Tuhan. Gitu. Untuk memahami jawaban Tuhan itu hanya saya dan saudara yang punya hubungan connect dengan Tuhan. Tuhan kan tidak audible gitu, tidak Bro Alfons, Bro Erwi, ini ya, nggak gitu, ya kan? Tapi bersama pengalaman hidup, berdasarkan kedekatan kita, ada saat-saat kita bisa memahami mau Tuhan apa seperti saya kepada saya dan saudara. Dan biarlah firman Tuhan ini semakin menguatkan kita terhadap panggilan. Walaupun sekarang kita belum memahami, tapi kita akan jalani aja panggilan itu. Dan saya percaya saatnya nanti kita akan mengerti panggilan Tuhan secara spesifik itu apa. Seperti di amanat agung itu. Ya. Saya akan mengakhiri firman Tuhan pada malam hari ini dengan firman dalam Efesus 1 ayat yang 11. Message ya. Ini dikatakan begini. Di dalam Kristuslah kita menemukan siapa diri kita. Dan untuk apa kita hidup? Jauh sebelum kita mendengar tentang Kristus, Dia telah melihat kita, telah merancang kita untuk kehidupan yang penuh kemuliaan. Bagian dari keseluruhan tujuan yang Dia kerjakan di dalam segala sesuatu dan setiap orang. Demikianlah firman Tuhan, semoga kita diberkati olehnya. Amin.
Saya kembalikan kepada host. Terima kasih untuk firman yang sudah diberikan. Kita akan kembali memuji Tuhan untuk mengaminkan firman ini. Kita memuji Tuhan dari Kitab Bakti 115, Utuslah Kami. Kita nyanyikan bersama-sama. Utuslah kami masuk dalam dunia ini, menjadi saksi bagi kerajaan, membawa damai dan terang-Mu yang abadi, penabur kasih bagi dunia yang resah. Utuslah kami jadi saksi yang setia, membawa kabar sukacita yang abadi, supaya dunia mengaku dan percaya Engkaulah Yesus Tuhan Juru Selamat dunia. Berilah kami hati tulus melayani, menolong orang-orang berbeban berat. Berilah kami roh yang tabah dan setia, untuk nyatakan kasih bagi dunia. Utuslah kami jadi saksi yang setia, membawa kabar sukacita yang abadi, supaya dunia mengaku dan percaya Engkaulah Yesus Tuhan Juru Selamat dunia. Silakan Bung Orwi untuk doa syafaat. Baik. Sebelum syafaat boleh nanya nggak? Oh, ada sedikit sharing sedikit, Bung Alfon. Boleh. Silakan saya kembalikan lagi ke Bung Alfon ya. Silakan Bung. Pak Dokter ya, silakan. Pak Dokter ya. Pak Dokter. Bung Alfons, Ya. saya mau tanya, itu murid Yesus yang Yohanes, bukannya Yohanes yang dipenggal kepalanya, di kepalanya diserahkan kepada Herodias waktu anaknya nari-nari. Oh itu Yohanes. Oh itu Yohanes Pembaptis. Pak Dokter. Oh, iya, saya kan sama-sama Yohanes. Ya, oke. Ya memang zaman dulu namanya mirip-mirip ya. Iya. Iya, emang nama Hartman aja nggak ada di situ. Nama Bung Alfons. Oke, thank you. Thank you. Oke. Baik, saudaraku sekalian, rekan-rekan, senior friend ya. Setelah kita mendengarkan firman, kita akan berdoa syafaat. Mari kita sama-sama kita akan mendoakan, ada berapa pokok doa yang ada. Ya, saya akan memandu untuk doa kita pada malam hari ini. Mari rekan-rekan sekalian kita masuk dalam doa, kita doa syafaat. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur ya Tuhan atas kebaikan-Mu buat kami. Sehingga pada malam hari ini bersama-sama kami yang tergabung dalam Senior Friends Gerakan Pemuda, sampai hari ini kami terus bersama-sama dalam persekutuan ini. Kami percaya kasih sayang dan penyertaan Allah menyertai, sehingga melalui firman-Mu terkait dengan panggilan-Mu terhadap kami, biarlah kami semuanya boleh menjawab dan memahami apa arti panggilan kami tersebut Tuhan. Sehingga kami terus juga mau melayani, bahkan kami akan terus saling menopang dalam kehidupan kami. Khususnya biar kami sama-sama hidup dan selalu tertuju kepadamu. Sehingga saat ini juga kami bersama, bersehati ingin mendoakan untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Khususnya buat Bapak Presiden dan para pejabat-pejabat negara lainnya yang termasuk, baik itu
aparat TNI dan juga Polri. Tuhan kiranya menyertai seluruh jajaran dalam kepemimpinan Presiden Jokowi. Kami mohon bangsa kami ini akan semakin aman, damai, dan tentram, sehingga satu kesejahteraan akan kami rasakan bersama. Khususnya dalam penanganan yang dilakukan oleh pemerintah juga terhadap program pemberian vaksin COVID dalam rangka menumpas pandemi yang ada ini. Mari Tuhan, biar itu semua berjalan dengan baik, sehingga kami pun boleh merasakan COVID-19 hilang di muka bumi Indonesia, bahkan lebih khusus lagi di seluruh muka bumi ini Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk kestabilan dan keamanan negara kami. Lebih khusus kami mau berdoa khususnya di Papua. Berikanlah keamanan, kestabilan, ketentraman, sehingga sahabat kami, saudara kami yang ada di Papua, mereka juga merasakan bahwa sesungguhnya mereka bagian daripada negara Kesatuan Republik Indonesia. Mereka layak menerima keamanan, kestabilan. Adapun mereka yang mau mengganggu dan menghasut, kami mohon kiranya Tuhan menyertai, selalu mengasihi setiap orang yang mau mengganggu akan kestabilan, bahkan akan mengacaukan NKRI yang ada ini Tuhan. Kedamaian dunia kami mohon juga Tuhan kiranya tolong, khususnya isu-isu saat ini santer konflik Israel-Palestina, pro dan kontra yang terjadi ini Tuhan. Kami mohon lawatan-Mu karena Engkau sendiri yang punya rancangan terhadap bangsa kami, bangsa Israel, bahkan seluruh umat, sehingga Israel Palestina juga ini mereka boleh mendapatkan satu kemakmuran bersama, sehingga kami pun sama-sama boleh merasakan ada kedamaian di dunia ini Tuhan. Alam dan lingkungan hidup yang ada juga kami mengasihi seluruh ciptaan-Mu, apapun yang ada. Biarlah rasa peduli untuk merawat alam lingkungan sebagai tempat hidupnya kami di muka bumi ini. Biar kami akan bertanggung jawab terhadap alam semesta ini. Terima kasih ya Tuhan. Kini kami juga mau berdoa untuk pergumulan daripada perkumpulan kami Senior Friends Gerakan Pemuda ini, khususnya untuk kehidupan anggota dan para pengurus. Walaupun dalam situasi pandemi, bahkan tantangan yang lain dalam usaha kehidupan, namun biarkanlah persekutuan ini terus ada dan bertumbuh, karena kami percaya di mana ada 1-2 anak-anak Tuhan berkumpul bersama, maka Tuhan itu selalu ada dan bersama dengan dia. Makasih Tuhan, kami terus menggumuli akan visi misi SFGP ini, supaya apapun yang menjadi kerinduan persekutuan ini, perkumpulan ini, biarlah itu juga bagian daripada visi Allah untuk anak-anaknya yang ada di SFGP ini. Gitu juga kegiatan-kegiatan ya Tuhan, termasuk Zoom prayer setiap hari Senin dan Sabtu, bukan rumah doa dalam sekali sebulan. Aba 5 ini kami mohon Tuhan, Engkau juga terus hadir di setiap hari, bahkan program-program Sahabat Peduli, juga crowdfund juga, serta FGD dan Bikers. Kami mohon Tuhan Yesus kiranya akan ada terus di setiap kegiatan-kegiatan SFGP ini. Pada tanggal 3 Juli nanti juga rekan-rekan yang tergabung dalam SFGP ini merencanakan touring ke puncak. Biarlah acara ini juga boleh berlangsung dengan baik,
perjalanan menyenangkan, bahkan membawa damai, sukacita, bahkan kesaksian dalam program touring ini nanti Tuhan. Kami juga berdoa Bapak terhadap acara webinar SGP pada hari Kamis nanti di tanggal 24 Juni 2021 ini. Kami mendoakan sesuai dengan tema yang ada bahwa TWK KPK akan menyingkirkan atau menubuhkan, biarlah ini menjadi sebuah tema yang menarik dan banyak gerakan-gerakan yang ada di para pemuda baik junior maupun senior, mereka akan hadir dalam acara webinar ini Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, kini kami juga mau berdoa buat sahabat-sahabat, rekan-rekan kami yang saat ini mereka dalam kelemahan tubuh. Buat Bung Robert Lesi dalam pengobatan, dikala dia sedang mengalami sakit diabetes, juga Usi Adisti, pergumulan penyakit yang sedang diderita ya Tuhan. Kami mohon Engkau menyertai supaya setiap pergumulan ini boleh dirasakan ada sukacita karena Allah bersama-sama dengan dia senantiasa. Tolong Tuhan. Juga kami berdoa buat Ibunda Bung Audi Lombogia yang saat ini sedang dirawat di rumah sakit umum daerah Manimbu-Nimbu. Begitu juga untuk Usi Venska, Hitipeu, Ayuan yang akan menjalani operasi kanker Tuhan. Di dalam waktu dekat-dekat ini tolong persiapkan hati, pikiran, dan kesiapan supaya dia boleh memasuki fase operasi nanti dengan baik Tuhan. Juga Usi Daisy Pati yang menjalani proses cuci darah. Oh Tuhan Yesus, mari Tuhan sertai, Tuhan pelihara, Tuhan kasih. Juga bagi Usi Susan Tarigan yang akan menjalani operasi kanker. Juga Mbak Ririn sama Sudarsono yang menjalani kemoterapi karena lipoma. Tolong Tuhan Yesus. Bung Joseph Pesik sakit saraf kejepit, itu sangat menyakitkan. Ini di Lombal 465. Tolong Tuhan Yesus. Kami juga kembali berdoa buat Usi Nancy Virginia Toy yang saat ini dirawat rumah sakit Bethsaida Gading Serpong karena dia merasakan ada penyakit hyperthyroid. Tolong Tuhan, kami mohon, mari Tuhan Yesus, Engkau kiranya mau memberikan mereka penghiburan, pengobatan, bahkan kesembuhan. Juga buat Bung Luti yang Tambayong selaku Ketua SFGP Dikira yang sedang sakit, kami mohon, mari Tuhan Yesus, mereka yang sakit dalam kelemahan tubuh ini, kiranya setiap sakit penyakit yang mereka derita, kami mohon hanya di dalam nama Yesus. Kami percaya kuasa Allah menyertai dalam nama Yesus, sehingga ada kuasa penyembuhan yang boleh terjadi. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat sahabat-sahabat kami yang mereka dalam masa pemulihan, khususnya buat Usidina, Laisina di Palopo, bahkan Bung Salmon Pati di Tangerang, dan Ivan Sony Takaria pasca operasi. Demikian juga buat Bung Seven Pasak yang sedang terpapar COVID-19 bersama dengan sahabat kami Roy Lolong, Bung Roy. Kami mohon kiranya Tuhan Yesus juga memberikan mereka pemulihan, kesembuhan mereka boleh rasakan. Mari Tuhan tolong. Kami percaya kalau kami bersama saat ini, kami boleh bersekutu. Mari Tuhan sama-sama juga berikan kami kebahagiaan kebersamaan. Dalam persekutuan kami mendengar firman, sharing-sharing ini biarlah menguatkan hati, pikiran, sehingga baik tubuh jasmani kami maupun pikiran kami disembuhkan karena Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percaya
Engkau ada dan bersama terus dengan kami. Inilah doa-doa kami Tuhan. Apapun yang ada dalam pikiran kami masing-masing ada saat ini. Mari Tuhan tolong. Bahkan yang tidak terpikirkan, lebih khusus lagi buat setiap kami yang tergabung dalam SFGP ini, kami yang bekerja, bahkan kami yang berusaha, kami mohon kiranya di masa sesulit apapun, kami tetap kuat, bahkan kami akan menerima berkat Tuhan. Suka duka kami percaya, itu satu kebahagiaan yang Tuhan beri. Jika kami boleh menikmati dan memahami bahwa sesungguhnya Allah mengasihi kami dalam suka dan duka, dan kami mohon Tuhan curahkan kami berkat dalam kehidupan keseharian kami. Jaga iman kami semua yang hadir dan setiap kami digerakkan anggota senior friend gerakan pemuda ini. Terima kasih Bapak. Inilah doa kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makan kami secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga ampun orang yang bersalah pada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Kami kembalikan ke bicara ke MC, silakan. Kita akan menutup ibadah kita. Mari kita sama-sama kembali memuji Tuhan. Dari lagu rohani Aku Mengasihi Yesus, dan setelahnya kita akan ditutup oleh doa berkat oleh pelayan firman kita Bapak Alfon Mentang. Kita memuji Tuhan bersama-sama. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk